Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, untuk memenuhi tempat ini, untuk mengurapi kita, untuk menjamah kita dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amen.
kuasa Roh Kudus. Mari kita buka hati kita. Mari kita buka hati kita. Kita Roh Kudus mengurapi menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan namamu ya Tuhan. Mulai awal pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan kuasa Bapa. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini yang melayani Engkau ya Bapa. Dan biarlah puji-pujian kami yang bersembahkan Bapa, biar menjadi kehidupan yang berbau hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulai ibadah pada pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Di tahun 2022 ini Bapak Ibu, segala puji syukur bagi Tuhan kalau kita berada sampai saat ini. Kita akan angkat satu pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima
apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan kita pada pagi hari ini, kalau kita berjalan bersama Tuhan Yesus, semuanya akan terasa ringan, semuanya akan terasa ringan. Amin. Kita akan angkat satu pujian dengan Tuhan.
seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini Bapa terimalah
pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan Yesus menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu yang mau kami dengar, dan kekuatan kami Tuhan, pembentukan dalam hidup kami, sehingga firman Allah yang hidup dan berkuasa itu Bapa pada pagi ini dapat menyentuh hati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu, penuhi kami hamba-Mu, penuhi umat-umat-Mu, sehingga Tuhan pada pagi hari kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup dalam firman itu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, haleluya, pikiran-pikiran yang ingin mengganggu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tempat ini, hati kami, pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Nah, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul memuji menyembah Tuhan. Semua saudara ya, satu kemurahan Tuhan. Ini sudah tidak terasa minggu keempat bulan Januari. Hari lepas hari begitu cepatnya ya. Tapi kita selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan, karena hari-hari yang kita jalani ke depan saudara kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Kitab Yeremia, Nabi Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16. Sudah ketemu? Saya akan kesukaan presiden ini gak kelihatan sebenarnya. Saya naruh kacamata lu, wah, ini nggak mengakui kalau sudah tua ya seperti ini ya. Saya taruh kacamata, saya lupa, sehingga saya agak kesulitan. Kalau di kamar saya punya Alkitab besar, kalau di sini aja nggak bisa saya baca, saudara. Padahal jarak dekat, apalagi yang dari belakang ke sini tambah nggak kelihatan sama sekali ya. Tapi ini masih bisa lihat. Yeremia pasal 15 ayat 16. Saudara sudah menemukan. Dengan hormat saya minta bagian berdiri sekali lagi. Kita baca bersama-sama ayat ini semuanya dengan suara ya, bukan dalam hati. Yeremia 15 ayat 16. 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Amin. Silakan duduk. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang barusan kita baca. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ini adalah pernyataan dari Nabi Yeremia. Bapak Ibu, kalau saudara akan mempelajari siapa Nabi Yeremia ini, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi penuh dengan penderitaan. Karena itu kalau ada yang bilang kalau sudah ke gereja, sudah percaya Yesus, pasti hidupnya enak. Jangan salah saudara ya. Jangan salah. Pasti hidupnya enak, pasti kaya, berlimpah harta, pasti hidupnya aman-aman saja. Tidak mesti saudara. Yeremia ini seorang nabi saudara, seorang nabi yang dipakai Tuhan. Nabi itulah penyampung lidah Tuhan. Artinya dia apa yang Tuhan katakan
Itulah seorang nabi yang benar. Dan ketika Yeremia memilih hidup sebagai nabi yang benar di hadapan Tuhan, maka dia menyampaikan apa maunya Tuhan. Yeremia ini bukan seorang nabi gak punya, atau istilahnya sekarang ini nabi miskin, tidak. Dia seorang yang punya. Kalau kita pelajari kitab Nabi Yeremia, dia mampu membeli tanah. Dia juga membagi-bagi warisan dengan keluarganya. Berarti dia adalah seorang nabi yang memiliki harta. Harta yang cukup, bahkan bisa dikatakan berlebih. Tetapi dia memilih untuk hidup sebagai seorang nabi, penyampai firman Tuhan. Apa maunya Tuhan disampaikan. Sehingga dia katakan, saudara, kalau saudara lihat ayat ke-10, perhatikan ayat ke-10 pasal 15 ini. Judulnya adalah pergumulan Nabi Yeremia. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Ketika dia menyampaikan firman, ketika dia sampaikan apa maunya Tuhan, dia katakan orang mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharánmu akan kuberikan dirampas dari ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Ya, seterusnya adalah satu pergumulan yang berat yang dialami oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini saudara pernah ditangkap, dipenjarakan, bahkan itu dimasukkan ke dalam sumur. Sumurnya memang kering, tetapi sumurnya berlumpur sehingga kakinya pun harus terperosok ke dalam sumur. Dia dipenjara dan diberi makan hanya sekali sehari sepotong roti. Penderitaannya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara, sungguh luar biasa. Pergumulan hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sudah memilih menerima panggilannya sebagai nabi, tetapi dia masuk di dalam pembentukan Tuhan, penderitaan yang dialami hari lepas hari. Belum lagi dia melihat hatinya begitu tertekan. Kalau kita lihat dalam ratapan yang sering dibaca 3 ayat 20 atau 21 dikatakan, hatiku tertekan, aku putus asa, aku tertekan. Dia mengalami tekanan. Penulis kitab Ratapan, kalau Yeremia, mengapa dia tertekan? Dia melihat bangsanya, yaitu orang Israel, ketika disampaikan firman Tuhan, bangsa Israel rupanya terbuka. Bangsa Israel tidak menerima firman itu, bahkan menyerang balik Yeremia. Sudah disampaikan firman, kamu akan masuk ke pembuangan, bertobat, berubah. Tapi apa yang dialami oleh Yeremia, saudara? Dia tahu ini bangsa akan masuk dalam pembuangan kalau mereka tidak bertobat. Dan bangsa itu tidak mau bertobat. Itu menjadi satu tekanan yang berat dalam kehidupan Yeremia. Nah, sehingga walaupun dalam keadaan seperti itu, dia tetap menjalankan hidupnya sebagai seorang nabi. Mengapa? Dia mampu. Nah, ayat yang kita baca tadi 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya. Ketika firman datang dalam kehidupannya, dia katakan bertemu dengan perkataanmu. Mu inilah huruf besar yang menunjuk kepada Tuhan. Ketika dia menerima firman dari Tuhan, ketika dia menerima perkataan Tuhan, dia menikmatinya. Inilah kuncinya kenapa Yeremia kuat, mampu hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Hidup sebagai seorang nabi Tuhan adalah karena dia menikmati firman Tuhan. Apa arti menikmati, Bapak Ibu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari menikmati ini adalah merasai, mengecap, mengalami sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan. Saudara, kalau menikmati makanan gimana? Tadi ngomong-ngomong antara suka pedas dengan tidak suka pedas. Mungkin itu makanan itu enak, saya juga menyukainya. Tapi kalau terlalu pedas,
bisa menikmatinya. Begitu saya makan, bukan cuma lidah saya yang terbakar, ikut telinga saya, saudara. Mengapa? Karena memang gendang-gendang telinga saya sedikit sudah ada bocor karena dulu berulang kali infeksi, saudara ya, bocor. Sehingga ketika begitu saya makan pedas, makan atas pesini, tidak bisa saya nikmati. Nah, tapi kalau orang yang menikmati walaupun sepedas apapun makanan itu, coba kasih sama CPE. Dia menikmatinya walaupun sambil ini bibir merahnya luar biasa. Saudara penyebab pedas, semakin pedas semakin nikmat, betul gak? Saudara yang menyukai pedas. Tapi saudara yang tidak, walaupun itu makan, saya penyuka ikan goreng, ikan laut ya, ikan asin juga. Tapi kalau terlalu pedas sambelnya itu, tidak bisa saya nikmati. Nah, itu menikmati, menyenangkan hati, memuaskan hati. Nah, Yeremia menerima firman itu, dia nikmati firman Tuhan. Dia menikmatinya dengan sebuah kesukaan. Dia nikmati dengan hati yang gembira, hati yang sangat-sangat menginginkan itu firman. Kemudian dikatakan firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Firman yang dia terima itu dia nikmati, menjadi satu kegirangan. Artinya kegirangan itu, apa yang dia terima itu membuat satu kegirangan, kesukaan, membuat dia sukacita. Ada satu semangat yang tumbuh, ada satu kekuatan yang baru. Karena apa? Dia nikmati. Ya, dia nikmati. Hidup yang dinikmati itu indah, bukan? Hidup pas-pasan juga kalau engkau nikmati dengan syukur kepada Tuhan, sungguh indah. Tetapi hidup berkelimpahan secara materi pun, kalau kita tidak bisa menikmatinya, apalagi sambil bersungut-sungut, kita tidak bisa menikmati kehidupan kita. Sering diposting di Facebook, bukan? Begini saja saya sudah enak, petai sambal iwa asin, dinikmati. Dia menikmati itu makanan yang sederhana, cukup bagi dia, enak bagi dia, itu yang dinikmati. Arti menikmati tidak tergantung daripada oh ini makanan mewah atau tidak, tapi dia menikmati dengan kesukaan, dengan kegirangan, dengan sukacita untuk dia makan itu makanan. Walaupun bagi sebagian orang petai itu enggak enak, saya suka petai. Coba tanya Joyce, dapat petai berkat banyak gitu, wah kiamat ini dunia. Kamar mandi bau, ruang makan bau, dapur bau. Tapi bagi kami yang suka, ya saya Hans, nikmat. Kami nikmati. Hati kami bersyukur makan itu. Itu arti menikmati. Yeremia menjadikan firman itu sebuah seperti makanan, dia nikmati. Karena firman itu adalah memang di dalam Yohanes dikatakan firman itu adalah roti, Yesus itu adalah roti yang hidup. Roti itu adalah kebutuhan. Kepada Israel bukan makan nasi, saudara, yang makan makanannya berupa roti. Dan mereka menjadi Yesus itu adalah roti hidup yang harus kita nikmati. Demikian juga Yeremia, saudara, dia menikmati firman itu. Dia menjadikan kegirangan dan kesukaan dalam hatinya. Coba kita buka dulu Mazmur 119. Itu Yeremia dengan menikmati firman, dia jadikan firman itu sebagai kegirangan dalam hatinya. Dia mampu menjalani hidupnya sebagai seorang nabi yang walaupun menghadapi banyak tekanan, dia tetap kuat. Sampai akhir hidupnya dia setia sama Tuhan. Mazmur 119 ayat 92-93. Daud berkata, Mazmur berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Amin. Daud berkata, pemazmur ini mengatakan, saudara, sekiranya Tauratmu, firmanmu tidak menjadi kesukaanku, sekiranya aku tidak memiliki
Sekiranya aku tidak menikmati firman itu, maka dalam sengsara itu aku binasa. Tetapi karena aku tidak melupakan firman-Mu, ayat 93, tetapi karena aku hidup dalam firman Tuhan, tetapi karena aku menikmati firman Tuhan, aku menjadikan firman itu kegemaranku, kesukaanku, maka dia katakan adalah aku tidak binasa, dan dengan firman itu engkau menghidupkan aku. Karena dalam firman Tuhan itu ada kehidupan, membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Tetapi seringkali kita datang ke rumah Tuhan seperti ini, firman-Nya, kehidupan kita ada seperti yang sering kita doakan, kami datang supaya kami pulang tidak sia-sia. Di mana letaknya? Mengapa kita pulang sama saja? Apakah kepada yang menyampaikan firman Tuhan? Lalu kenapa A dapat berkat, kenapa B tidak dapat? Letaknya di mana? Adalah bagaimana kita menerima firman itu. Bagaimana Bapak Ibu menerima firman itu akan tergantung Bapak Ibu, dan juga hasilnya pun akan ditentukan dengan bagaimana engkau menyikapi firman itu. Apakah hanya seperti yang sering kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Atau engkau mengeraskan hatimu? Nah, bagaimana saudara? Yeremia, Daud mengalami kuasa firman. Yeremia dan Daud itu mengalami akan kehebatan firman itu. Mereka menikmatinya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati kuasa, menikmati kehebatan firman itu? Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 21. Ya. Supaya kita dapat menikmati kuasa firman itu. Ya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya katakan tadi, mengapa A dapat berkat dari firman yang disampaikan? Mengapa si B tidak dapat berkat? Adalah tergantung hatimu. Firman Tuhan katakan, terimalah firman dengan lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Saudara tentu pernah dengar perumpamaan tentang penabur, bukan? Begitu penabur menaburkan benih di tanah yang berbatu-batu, itu adalah gambaran hati yang keras. Benihnya itu sama, benih yang ditaburkan itulah sama, tetapi tergantung tanahnya. Yang Tuhan mau firman Tuhan yang terimalah firman itu dengan hati yang lemah lembut. Jangan keraskan hatimu atau sekedar dengar saja. Datanglah mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatimu sehingga firman itu bisa bertumbuh. Penabur itu ketika ditaburkan di tanah berbatu-batu, sebentar tumbuh karena tidak berakar, dia cepat layu. Bahkan ketika di rumput di pinggir jalan, datang segera mungkin burung datang dimakan itu benih. Hati ini, saudara, lihat hatimu. Kenapa saya tidak bisa menikmati kuasa firman? Sedangkan firman Allah itu berkuasa menyembuhkan, firman Allah itu berkuasa menguatkan, menyelamatkan jiwa. Tapi kenapa saya tidak dapat itu? Lihat hati kita saat kita menerima firman seperti ini. Yang Tuhan mau, terimalah firman itu dengan hati yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut itu, saudara? Menerima firman dengan rendah hati. Jangan merasa kita ini sudah terlalu banyak menerima firman. Ada dulu pernah saya tanya seorang jemaat, ayo ke gereja, kamu perlu firman Tuhan loh. Jawabannya apa sama saya? Saya sudah banyak firman tuh, setiap hari dapat rumah dari sini. Oh, terima kasih. Maaf kalau saya salah. Saudara, ketika saudara merasa bahwa sudah terlalu banyak firman yang saudara terima, timbul sebuah kesombongan rohani.
Oh, saya sudah penuh dengan firman. Saya sudah banyak dengan, sudah tahu. Sehingga ketika pengkhotbah membuka Yeremia, aku sudah tahu, itu sudah terlalu sering saya dengar. Tetapi harus diingat, firman Tuhan itu harus disampaikan berulang-ulang. Itu yang Tuhan di dalam firman Tuhan. Sampaikan firman itu berulang-ulang. Nah sekarang kan hati kita, coba kita lihat di dalam Kisah 17 ayat 11 dulu. Yakobus ini tandai ya, nanti kita kembali ke situ. Dalam Kisah pasal 17. Ayat 11. Saya baca ayat 10 ya. Kisah pasal 17 ayat 10 dan 11, firman Tuhan berkata, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya di kota Berea itu ya, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mengapa orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, yang ada di Berea memiliki hati yang lebih baik, memiliki hidup yang lebih baik? Karena mereka menerima firman dengan rela hati, dengan kerendahan hati. Jangan lemparkan firman itu Bapak Ibu. Yang saya maksudkan lemparkan firman itu, ketika firman disampaikan, oh itu untuk A, oh itu semua untuk Live, dengan lagi, oh itu semua untuk Joyce, bukan untuk saya. Jangan lemparkan sama orang lain. Ambil firman itu untukmu, siap dibentuk, sehingga kuasa firman itu akan bekerja. Kalau kau tutup hatimu, kau tegarkan hatimu, keraskan hatimu, firman itu gak bisa bekerja. Tetapi orang Berea itu mengapa? Karena mereka rela dibentuk oleh firman. Mereka gak marah, mereka gak lemparkan itu firman ke orang lain, tapi mereka membuka hati dengan rela menerima firman, sehingga kuasa firman itu dapat dinikmati oleh orang Yahudi yang ada di Berea. Hidup mereka lebih baik. Hidup kita akan terlihat. Orang lain akan menyaksikan kehidupan kita. Perkataan dari perkataan kita akan terlihat. Dari cara kita bertindak terlihat. Dari cara kita berpikir terlihat. Mengapa? Kalau hati kita menerima firman dengan baik. Puji nama Tuhan, kita bisa menikmati kuasa firman itu juga. Kembali ke Yakobus pasal 2 ayat yang ke-25 saja. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu ya, mendengar dan melakukan sungguh-sungguh. Firman itu bisa kita rasakan kuasanya. Kekuatan kuasa firman itu bisa kita nikmati kalau kita melakukannya. Saya ambil contoh seperti ini. Saudara berobat dan dikasih sebut, kita dengarkan ya, jangan dokter. Nah kamu jangan, karena saya ya ada waktu saya ke Jember, saya sudah bayar mahal saudara. Ada sedikit pembengkakan di ginjal saya, dan diprediksi juga ada infeksi di saluran kencing. Maka dokter bilang, jangan makan pete. Jangan makan pete, jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan seperti tempe goreng. Jangan menahan pipis, banyak minum. Nah, saya sudah terima apa yang dikatakan dokter. Saya pun mendengarnya, bukan? Saya dengar dan saya iya dok.
mantuk-mantuk dia tuh. Dia. Saya bayar, saya dikasih obat, minum obat ini ya, ini ada antibiotik, habiskan. Saya dengarkan, saya lakukan, saya menikmati hasil dari apa yang dikatakan oleh dokter tadi. Saya merasakan tubuh saya semakin sehat. Saya merasakan tubuh saya semakin baik. Rasa sakit jarang timbul. Karena saya melakukan apa yang dikatakan oleh dokter. Nah sekarang kalau firman Tuhan, supaya kita menikmati kuasa firman itu, kita harus melakukannya Bapak Ibu. Tidak hanya didengar saja. Tidak hanya didengar seperti ini, setelah itu kita akan pulang sudah lupa semuanya. Seperti mendengarkan pengumuman. Saya sering ditanya opa, pulang dari Pak wilayah, apa tadi pengumuman ini? Oh ya Pak ya, lali. Kita hanya dengarkan sepintas, sehingga seringkali kita salah terima karena kita tidak mau mendengarkan dengan baik. Nah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa di dalam firman itu. Daud tadi berkata bahwa titah-titah itu memberi kehidupan. Firman itu memberi kehidupan, membangkitkan semangat, memberi kegirangan dalam kehidupan Yeremia. Tapi kenapa kita tidak menerima sukacita dalam hidup kita? Karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukannya. Ada kebahagiaan. Seperti saya minum obat tadi, siapa yang berbahagia? Saya, karena saya lebih sehat. Kalau kita melakukan firman itu, saudara, kita sendiri yang berbahagia. Hidup di dalam kebahagiaan. Mengapa? Di dalam Matius pasal 7, perumpamaan tentang orang membangun rumah. Firman Tuhan katakan, barang siapa mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Artinya apa? Ketika dia seorang membangun di atas dengan fondasi yang kuat, ya, membangun rumah di atas fondasi batu yang kuat, maka ketika ada badai, saudara, angin kencang, banjir, atau kadang-kadang gempa, rumah itu enggak roboh. Seperti itu diumpamakan oleh firman Tuhan. Kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, kalau kita hidup melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka walaupun badai hidup itu datang menerpa kita, badai ekonomi, kesehatan, keluarga datang menempa kehidupan kita, Bapak Ibu, kekuatan firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukannya. Kalau kita pelaku firman, tidak hanya pendengar saja, engkau akan hidup kuat, teguh, kokoh. Mengapa? Kita dikuatkan oleh firman. Kita ingat firman itu. Oh Tuhan Yesus besertaku. Tuhan berkata tidak meninggalkan aku. Ketika engkau dilanda kebutuhan ekonomi, dalam kekurangan, kita bisa menikmati kuasa firman itu. Oh Tuhan berkata bahwa Allahku, ya, Filipi berkata begitu, bukan Allahku akan mencukupi kebutuhan. Saudara, ketika harus berangkat hari Jumat itu, kami hanya punya hari Sabtu hanya punya uang 1 juta, saudara. Tapi saya memiliki ketenangan. Saya tahu pendaftarannya hari saja sudah 3 juta. Kami tahu itu. Tapi saya bilang sama anak saya dan sama Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan. Mengapa saya berani berkata seperti itu? Karena saya percaya firman Tuhan. Kamu sudah melayani, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya sekarang. Biarkan Tuhan yang akan melakukannya untuk kamu. Kalau Tuhan yang kendalikan masuk kamu, Tuhan akan berikan. Dan luar biasa, saudara. Keperluan di sana nggak sedikit. Harga-harga semakin tinggi rupanya, saudara. Beli lemari yang sudah begitu mahal. Terima kasih buat bantuan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Nah, mengapa? Karena saya percaya, saya nikmati akan firman, menjadi kesukaan bagi saya. Saya percaya memang saya ucapkan terus, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan dinikmati akan firman. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga ketika ada sakit
sakit penyakit pun yang melanda kehidupanmu, engkau tidak akan goyah. Sakit penyakit yang tidak seolah-olah tidak pernah, nggak sembuh-sembuh. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8, 9, dan belum terlihat tanda kesembuhan. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam kebenaran firman, tidak akan goyah. Amin. Orang yang mengarahkan mata rohaninya, kemarin kami saya berbicara, orang yang melihat akan kebaikan Tuhan, mengarahkan mata rohaninya kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang dia lihat, dia tidak akan goyah. Walau berbagai macam tantangan yang harus dia hadapi, nikmatilah kuasa firman Tuhan dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Satu lagi ya, Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ini yang luar biasa, saudara, untuk menikmati kekuatan firman itu. Firman itu akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tuhan luar biasa. Ini adalah kekuatan firman. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus dan firman itu juga tinggal di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, di dalam kita, maka minta apa saja. Wow. Minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Kekuatan firman itu dahsyat, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang menikmatinya. Tidak semua orang dapat menikmati akan kuasa firman. Mengapa? Karena mereka tidak mau tinggal dalam firman Tuhan. Apa artinya tinggal dalam firman Tuhan? Kembali sebenarnya adalah melakukan firman Tuhan. Semua kehidupan kita ini, saudara, dipenuhi dengan firman. Tidak sekedar tahu. Aku tahu kok firman, tidak seperti, tapi menghidupinya. Apa ya artinya ya? Menghidupi, jadi segala tindak tanduk kehidupan kita yang kita sesuaikan dengan firman. Bukan firman yang menyesuaikan dengan kita, jangan salah. Kita yang harus menyesuaikan hidup kita dengan firman. Apakah yang saya ucapkan ini, saya tambahi sekarang. Apakah yang saya ketik ini, sekarang kan zaman medsos bukan? Sekarang tambah satu istilah. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu bisa membawa kamu ke penjara. Jarimu bisa merusak rumah tangga orang lain. Jarimu bisa meruntuhkan semangat orang lain. Betul tidak? Karena kekuatan kata-kata ini, saya hanya bisa seperti ini, kekuatan ucapan saya ini hanya seperti itu. Tetapi kekuatan di medsos itu, saudara tahu, kakak kami yang di Singapura, saudara sepupunya Om Denny di Singapura, sering mengikuti ibadah. Itu loh kekuatan medsos itu. Termasuk ketika kamu di jari, coba perhatikan. Sidang jemaat Tuhan, hati-hati ya. Saya sering lihat statusnya saudara. Ada yang menguatkan, ada yang curhat, ada yang lucu-lucu, macam-macam. Coba ketiklah sesuatu yang membangun. Hati-hati dengan ketikan jarimu. Hidup di dalam firman itu, saudara, kita menyesuaikan. Kita ingat apakah apa yang saya ketik ini akan melukai perasaan orang lain. Apalagi kamu punya yang memang kamu khusus tertuju pada seseorang itu. Ada yang lucu-lucu, ada posting di Facebook lucu-lucu, ada yang berkeluh kesah, macam-macam. Memang Facebook itu yang di atas kan ditulis gitu ya, apa yang Anda pikirkan. Maka banyak orang apa yang dalam pikirannya dituangkan di situ. Hati-hati ya. Ribut dengan suami dituangkan di Facebook. Ada komentar yang ngompori.
Tapi hiduplah berpadangan dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, ucapkan itu sesuaikan dengan firman. Sehingga firman itu sudah nyata dalam kehidupan. Sehingga hari lepas hari hidup kita ini akan lebih baik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Firman itu berkuasa. Firman itu dahsyat sekali kuasanya, saudara. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan dikatakan tadi, minta apa saja yang engkau minta, Tuhan akan memberikan. Saudara tentu ingat Nabi Elia, bukan? Seorang nabi juga dipakai Tuhan luar biasa. Dia berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Saudara ingat tentang Elia yang di Gunung Horeb, bagaimana dia berhadapan dengan nabi palsu. Dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Nama Ratu Isabel, saudara, nyebeli pancen. Dikejar-kejar, ingin dibunuh. Tetapi Nabi Elia adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia memilih hidupnya takut akan Tuhan, memilih hidupnya berjalan dalam firman Tuhan. Sehingga dia berkata, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun, tidak ada hujan turun. Dan dia berkata, Tuhan turunkan sekarang juga hujan. Ketika dia mengadakan persembahan korban bakaran, tanding dengan nabi-nabi Baal, saudara. Nabi Baal itu sudah hancur tubuhnya semua. Dia berkata, taruh itu air di sekeliling korban itu. Dia hanya berkata, Tuhan terima persembahan saya ini. Saat itu juga api dari surga, saudara, melalui korban orang yang hidup dalam firman. Dan firman itu memenuhi kehidupan Elia. Saudara pasti akan menerima mujizat demi mujizat kalau kita hidup dalam firman Tuhan. Firman itu nikmati, engkau akan menikmati kuasa Tuhan. Engkau menikmati kuasa firman. Sehingga apapun persoalan kita dalam kehidupan kita, Yeremia tadi berkata, aku menikmati firman Tuhan, aku menikmati kuasa firman itu. Sehingga apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, saudara, kita nikmati. Karena semua yang Tuhan tuliskan, tidak ada yang tidak bisa ditepati oleh Tuhan. Karena Allah kita sanggup menepati apa yang Dia janjikan. Ya. Sekarang hati kita buka dengan rela dan lakukan firman Tuhan, percaya. Ayat yang terakhir Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa. Kedahsyatan kuasa firman ini, kehebatan kuasa Tuhan itu akan kita alami kalau kita percaya. Kalau kita percaya, sama seperti yang saya bilang tadi masalah obat tadi. Saudara percaya pada seorang tukang pijat, padahal belum tentu benar. Sementara ada sugesti, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Tetapi di dalam Tuhan dikatakan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Betapa dahsyat kuasa firman ini kalau kau percaya akan firman Tuhan. Kedahsyatan kuasa firman ini kau alami, kau nikmati, saya nikmati kalau percaya kepada firman itu. Mari Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2020 ini lebih lagi menggali firman Tuhan. Ada renungan dibaca dan direnungkan. Ya, kalau ada firman yang menegur engkau, jangan marah, buka hatimu. Ya. Saya mendapat kesaksian dari anak saya Hans. Saya ditegur firman Tuhan, tapi saya berterima kasih. Banyak hal yang saya Hans lakukan selama ini yang tidak sesuai dengan firman. Baru 1 minggu, saudara, saya katakan sama dia, buka terus hatimu, berikan hatimu untuk dibentuk firman Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan lihat firman itu berkuasa mengubahkan saudara.
Berapa banyak orang yang bertobat hanya dengan mendengar sedikit firman. Harus dilatih. Nah, banyak sekali hal-hal yang selama ini Tuhan lakukan tidak sesuai dengan firman. Buka terus hatimu, engkau akan menikmati. Engkau akan melihat betapa dahsyat kuasa firman kalau engkau membuka hati. Jangan keras hati. Ya, Bapak Ibu. Segala janji Tuhan, segala firman ada kita nikmati. Kalau kita buka hati untuk Tuhan, biarkan Roh Kudus yang akan bekerja. Dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku datang dan bersujud. Firman-Mu yang berkuasa mengubahkan hatiku. Firman-Mu yang berkuasa menegakkan di saat aku terjatuh. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kedahsyatan kuasa firman akan kita alami kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman itu akan menegakkan kita, menguatkan kita, menegakkan kita di saat kita terjatuh. Karena itu buka hatimu untuk firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan pasti menolong kita. Mari saya mendapat kita berdiri, cuma naik sedikit. Firman-Mu yang tegakkan
Sampai hari ini firman itu dalam keterbatasan, dia tetap pegang firman, dia pelajari firman, dan dia sebarkan firman. Ada satu kekuatan yang dahsyat yang saya lihat dalam kehidupan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Karena itu cintailah firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini hatiku Tuhan, bentuk hatiku dengan firman. Aku datang dan bersujud. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Haleluya. Aku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat. Tahu bukan
surga. Seringkali kami merindukan kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Seringkali kami merindukan bahwa kami diberkati, kami dipulihkan Tuhan. Tetapi seringkali kami tidak mendapatkannya karena apa Tuhan? Karena kami mengabaikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mulai pagi hari ini kami mau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan firman-Mu yang menimbulkan, yang menumbuhkan iman kami. Firman itulah ya Tuhan yang Kau lihat sehingga mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya, berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Pemulihan boleh kami alami Tuhan. Karena iman yang bertumbuh di dalam firman yang tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni kami Tuhan kalau kami sudah mengabaikan kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan Tuhan. Tapi biarlah di hari-hari yang akan datang kami berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menggunakan kebenaran firman-Mu, rahasia-Mu, firman-Mu Tuhan Kau berikan sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan nama-Mu yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan lihat kegiatan selama sepekan. Selasa 25 Januari 2022 ada ibadah doa jam 6 sore, ada penjemputan bagi saudara yang ingin dijemput. Kemudian hari Kamis ada ibadah tengah minggu, WL-nya Ibu Hari, ya WL-nya Ibu Hari dan Ibu Disney. Jam 6 sore ada penjemputan. Kemudian Jumat tanggal 28 Januari latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 19.30, jadi jam setengah 8, ya jam setengah 8. Kemudian Sabtu 29 Januari itu doa puasa, kemudian jam 1 siang remaja pemuda jam 6 sore, ya kemudian ibadah raya Minggu tanggal 30 Januari ibadah raya pagi IV. Harusnya ini memang siapa yang membuat? Harusnya Willy, tapi saya gantikan DV. Kemudian singersnya Saudari Fani dan Ibu Diana, LCD-nya Saudari Memi jam 7. Daftar lagunya mohon diberikan paling lambat hari Selasa. Ya, mohon WL-nya persiapkan dan daftar lagunya bisa diberikan pada Joyce, pada saya, pada Ibu Gembala pada hari Selasa paling lambat supaya bisa dicari kok lagunya. Kemudian sekolah minggu jam 9.30 ada penjemputan, kemudian latihan musik untuk ibadah raya sorenya ya jam 11, dan ibadah raya malam WL Ibu Marta, singer Ibu Peggy dan Ibu Esther, LCD-nya Despri jam 6 sore. Daftar lagu mohon diberikan paling lambat hari Selasa. Ya, itu kegiatan kita sepekan. Ada tambah dalam? Tidak ada. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah membeli keyboard baru, puji Tuhan. Ya, Tuhan sudah menggantikan keyboard yang rusak. Keyboard yang rusak sedang dalam perbaikan, saudara ya. Tuhan pasti memberkati kita semua untuk hal ini ya Pak. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Mari saudara bagi berdiri, kita akan masuk di dalam doa berkat. Kiranya Engkau memberkati hati penerima kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita, dan berkat Tuhan terjadi atas hidup kita semua. Daerahku
Pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat rekan-rekan kami yang terbaring karena kelemahan tubuh jasmani mereka. Kami berdoa buat Tante Pik ya Tuhan, kami berdoa buat Ibu Joko, kami berdoa buat Ibu Bapak Halil Yono Tuhan, kami berdoa buat Ciing Tuhan, kami berdoa buat Opa. Tuhan, turunlah kasih karunia-Mu ya Tuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan tubuh jasmani mereka, biarlah manusia rohani mereka semakin diperbaharui dari sehari ke sehari Tuhan. Oleh karena kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus ada di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan semuanya mengerjakan Tuhan untuk kebaikan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan beban berat kami boleh dipulihkan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan mujizat-Mu pada pagi hari ini karena kami memiliki iman Tuhan, iman yang tumbuh karena firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, haleluya, kami serahkan juga setiap tabungan pujian penyembahan kami, tabungan persaudaraan kasih kami yang memberikan milik Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, haleluya, Engkau boleh menerima semuanya ya Tuhan, dan kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, biar semuanya boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi suatu doa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau boleh mengingat kami, dan apa saja yang sudah kami taburkan, boleh kami tuai berlipat kali ganda, seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menyertai kita, menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada kita, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita sekalian. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.